Balik lagi di Abang Sini TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini musik kembali akan ngebahas tentang band yang sangat legend gue bilang. Dan ya, sesuai dengan judul thumbnail, hari ini gua akan ngebahas tentang rahasia di balik album Nevermind milik Nirvana. Dan ini juga banyak banget di request oleh para teman kita netizen plus 62, kawan-kawan kita warganet plus 62 yang selalu nonton video di channel ini. Katanya kapan sih ngebahas tentang Nirvana, dan hari ini gua akan ngebahas itu. Tapi sebelum itu, buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Dan kalau misalnya lu satu frekuensi sama gua, wajib banget di subscribe dulu guys ya. So, jadi nanti kita ngobrol-ngobrolin lagi seputar Nirvana, band yang amat sangat legend ini. Tapi kita ke infonya dulu nih guys. Let's go! Nevermind kini masih menjadi salah satu album rock paling sukses di dunia nih guys. Bayangin aja, album yang covernya memperlihatkan bayi berenang itu bertengger di peringkat 6 dari daftar album 90-an terbaik di Pitchfork. Nah, ngomong-ngomong tentang cover albumnya, ada sebuah fakta terbaru yang diungkapkan oleh seorang seniman yang mengurusi inspirasi dan ide dari bayi berenang itu nih guys. Jadi, sebagaimana yang diberitakan oleh metalheadzone.com, seniman bernama Robert Fisher mengatakan kalau Kurt Cobain, vokalis Nirvana ini, ingin ada foto bayi yang sedang dilahirkan di air. Ia pun curhat lebih panjang terkait dirinya yang melamar untuk menjadi salah satu desainer yang mengurus pengambilan gambar cover album Nevermind tentunya nih guys. Aku disewa menjadi seorang desainer dari sekolah kesenian dan aku bekerja sampai menjadi sutradara. Aku sangat bersemangat ketika mendengar Kevin bakal mengontrak Nirvana, jadi aku menawarkan diriku, kata Fisher. Gak ada satupun orang di label yang menyangka kalau album itu bakal menjadi besar. Namun aku sudah punya feeling setelah mendengar album itu untuk pertama kalinya sebelum dirilis. Fisher kemudian menceritakan kalau Kurt Cobain ingin ada foto bayi yang lahir di dalam air nih guys. Dulu, jauh sebelum ada internet, kamu harus pergi ke toko buku dan mencari foto-foto yang memperlihatkan bayi yang sedang dilahirkan. Itulah yang kulakukan, namun aku nggak bisa menemukan foto yang bagus. Kurt pun memiliki ide untuk menambahkan pancingan ke dalam airnya untuk menambah kesan mengancam. Kami menghabiskan waktu di sore hari untuk memikirkan hal-hal lucu untuk dikailkan dengan pancingannya. Saat itu ada yang memberikan ide untuk mengailkan daging. Lalu ada juga yang mempunyai inspirasi untuk mengailkan CD. Kemudian ada yang nyeletuk dan mengatakan kailkan saja uang. Akhirnya terpilihlah uang yang menjadi pancingan si bayi. Sampai saat ini cover album itu menjadi sangat legendaris. Ya, gue setuju banget nih. Lanjut. Udah gitu, lu tahu nggak sih ternyata ada rahasia lain di balik album Nevermind milik Nirvana tentunya nih guys. Dan ini yang bilang sendiri adalah Dave Grohl, sang drummer Nirvana saat mengobrol bareng Pharrell Williams nih guys. Nah, di situ Dave Grohl ngebongkar rahasia di balik ketukan drumnya di album Nevermind yang nggak disadarin tentunya sama banyak orang tentunya. Menurut Dave Grohl, ketukan drumnya di album Nevermind tersebut ternyata banyak terinspirasi dari drummer-drummer funk dan disco di tahun 80-an. Di situ Dave bilang, udahlah nggak usah bilang gue drummer jago, karena gue drummer paling biasa aja, sumpah. Kalau lu ngedengerin album Nevermind milik Nirvana,
gue banyak nyomot ketukan dari The Gap Band dan cameo dan Tony Thompson, yaitu drummernya Chick, di setiap lagunya. Gokil. Dan itu ketukan disco jadul, dan jarang banget orang nyadar sama kemiripan ini. Itu jelas mirip banget kayak lagu band The Gap. Gue bilang ke Tony Thompson, dia pernah datang ke rumah gue buat barbekyuan bareng seseorang, terus gue bilang, bro, gue cuman pengen bilang makasih banget karena soalnya lu tahu sendiri, gue tuh udah nyomot karya lu dari dulu. Dan dia jawab santai, gue tahu kok emang groove disco itu. Dan emang selalu berhasil, kata Dave Grohl nih guys. Gokil. Dude, stop saying I'm a good drummer because I'm the most basic fucking drummer. If you listen to Nevermind, the Nirvana record, I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's wow. It's old disco. That's all it is. Can I not hear that? Nobody makes the connection. That's straight up Gap Band. I told Tony Thompson that came to my house for a barbecue with somebody, and I was like, man, I just want to thank you because, you know, I owe so much. I've been ripping you off my whole life. He goes, I know. Whoa. That big disco flam. Like, it works every time. Dan kita akan bahas sedikit tentang album Nevermind milik Nirvana ya, yang sangat legendaris ini tentunya nih guys. Dan untungnya gue di sini punya album fisiknya dari Nirvana ya, karena memang sejatinya gue ngefans banget sama band yang satu ini ya, band grunge yang satu ini, karena amat sangat legend banget. Dan album ini sebenarnya dirilis tahun 1991, tepatnya pada tanggal 24 September 91 silam nih guys. Wah, udah old school banget ya. Dan kita kan bahas sedikit tentang album Nevermind milik Nirvana. Ya, jadi covernya balik lagi kayak begini. Album yang menurut gua amat sangat legendaris. Dan di sini juga covernya nggak begitu panjang, nggak begitu banyak gambar dan segala macamnya. Simple aja kayak begini. Kalau mungkin ada yang belum lihat, mungkin kalau para fans Nirvana juga udah pasti punya album fisiknya ya, karena memang musiknya tuh bagus banget men. Dan ini keren banget. Dan kalian bisa lihat cover yang legendaris ini, gambar bayi lagi ngejar duit ya, yang ada dikailkan sama pancingan yang tadi yang udah kita bahas ya. Dan balik lagi nih, album Nevermind sendiri, wah gue bilang ini album yang keren banget. Dan wajib banget sih kalau yang belum pernah dengerin, terutama yang belum pernah tahu Nirvana tuh band apa sih, wajib banget gue saranin sih dengerin di platform musik digital kalian Nevermind, album dari Nirvana. Dan ini keren banget cuy, lu nggak bakal nyesel. Udah gitu sound yang begitu, aduh, grunge itu kan perpaduan antara ada punknya, ada rocknya, ada musik sedikit hardcore ya. Kalau memang obrolan gue salah, tolong dikoreksi ya, karena memang sejatinya musik punk dan musik metal melahirkan jenis genre baru yang gue tahu sih ya, alirannya grunge. Dan memang ini gue bilang keren banget karena ya sejatinya Kurt Cobain aksinya panggungnya tuh udahlah. Kalau memang lu fansnya Nirvana sejak dulu pasti amat sangat hafal tentang aksinya Kurt Cobain dan kawan-kawan ini. Selalu ngancurin alat, terutama gitarnya itu, wah gila banget. Dan gitu karena dia fly high banget, karena narko ya, jangan ditiru, karena itu juga yang akhirnya membuat dia melakukan suicide karena kecanduan narkoba ya terutama ya. Jadi bahaya banget, jauhi narkoba kawan. Kalau bermusik aja sih, jangan tiru Kurt Cobain ya kasar kata. Tapi karyanya sih boleh sih lu tiru banget, karena memang balik lagi sejatinya Kurt Cobain menurut gua adalah legend. Karena hingga saat ini banyak banget fansnya yang masih mengidolakan dan masih banyak yang ngedengerin karya-karyanya hingga saat ini. Mau Gen Z, mau generasi sebelumnya juga, gue bilang masih amat worth it untuk didengerin Nevermind. Itu karena sebenarnya dulu gue punya albumnya tuh lengkap, tapi karena memang zaman dulu teman pada minjem nggak dipulangin, hilang totonya ya. Jadi hanya tinggal beberapa aja yang gue punya sih. Tapi balik lagi, album yang paling gue suka Nevermind sama
Inutero sih. Inutero bagus banget men. Jadi dua album ini menurut gua amat sangat bagus. Tapi kalau lu suka akustiknya juga boleh lah di Unplugged in New York. Nirvana Unplugged in New York, dan ini bagus banget sumpah. Musiknya tuh waduh amat sangat, gue bilang rock masih kedengeran walaupun dia permainannya akustik, dan Kurt Cobain masih dengan ngefly tapi masih bisa memainkan musik yang dia ingin mainkan. Gokil banget sih. Dan balik lagi gue ngajak lu semua yang belum pernah dengerin Nevermind dari Nirvana, wajib banget dengerin karena memang musiknya bagus banget dan wah, liriknya dalam banget men, bagus-bagus semua di sini. Lagu andalan gue hampir semua gue suka di album listnya Nirvana. Yang album Nevermind tuh gue paling suka, terutama Smell Like Teen Spirit. Itu lagu andalan banget dan lagu wajibnya bagi para orang penyuka grunge yang ada di dunia ini. Mungkin ya selain itu In Bloom juga bagus, Come As You Are juga bagus, ya banyak lah. Jadi balik lagi gue ngajak dengerin lah lagu di luar lagu yang lu suka, saran gue. Pasti banyak kan, ada Nirvana, mungkin band-band legend-legend yang lainnya wajib didengerin buat referensi musik aja. Walaupun memang basically musik yang lu suka mungkin nggak seperti grunge ya, tapi wajib banget untuk didengerin soalnya wawasan musik agar bisa terasa lebih tajam lagi dan wawasan musik lu bisa lebih luas lagi. Dan memang basically juga gue memang penyuka punk, tapi gue musik bagi gue kan universal, jadi apa aja pasti gue dengerin dan gue coba kuli. Karena memang balik lagi dari segi sound semua pasti berbeda, jadi wawasan musik lu akan berkembang luas kalau lu tidak hanya menyukai satu genre aja. Kalau lu menyukai satu genre aja ya wawasan musik lu cuman lingkupnya segitu aja, dan gue bilang basi ya. Jadi kayak lu diajakin ngeband sama temen lu, lu mau nggak ngedramin band gua nih yang reguleran lagu ini? Oh nggak bisa, gue sukanya punk. Ya udah men, lu hanya tahu sebatas punk aja, di luar itu masih banyak banget genre-nya bagus. Ya salah satunya grunge milik Nirvana, genre milik Nirvana ini. Dan balik lagi, memang Nevermind album terbaik sepanjang masa hingga kini, masih sering gue dengerin di platform digital ya. Jadi album ini amat sangat keren dan gue nyaranin dengerin satu album ini. Musiknya keren-keren, lagunya bagus-bagus. Udah gitu performanya Kurt Cobain masih kerasa fresh. Ya karena di sini dia masih terbilang belum terlalu drugs banget ya. Dibandingin album-album yang lain mungkin dia udah terlalu ngedrugs banget. Jadinya menurut gue ya agak sedikit kurang ya. Di album ini terbaik sih menurut gue sih. Daripada album yang lain, gue paling suka sih album Nevermind ini ya. Karena memang ibaratnya kalau kata orang best sellernya adalah Nevermind. Album paling terlarisnya dan album paling dikenang sepanjang masa Nevermind. Gitu kan ya, mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar karena hari ini gue cuman pengen ngebahas tentang rahasia di balik album Nevermind. Dari mulai cover, dari mungkin ketukannya Dave Grohl udah gue bahas ya. Jadi buat para fans yang dari kemarin nge-DM gue atau kasih info ke gue, atau mungkin sekedar request, bang tolong bahas Nirvana, udah gue realisasikan gitu kan. Thank you banget untuk yang nge-request selama ini. Udah gitu, balik lagi thank you banget buat yang nonton video ini dari awal sampai terakhir, nggak di skip. Thank you banget. Udah gitu, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih baik dan bisa lebih berkembang lagi. Semoga tahun ini kita tembus 10.000 subscriber ya guys ya. Nanti kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you in the next video. Bye-bye.